ini Sasa ini dengan vitiligo ya. Ya, ini kondisi ini memang apa sih ini sebenarnya karena apa sih? Tahu nggak kamu vitiligo ini muncul Jadi karena sebenarnya kelainan autoimun ya kayak. kelainan autoimun. Oke. Jadi bukan cuma kulit ya. Kalau tadi aku begitu dia datang nanya, "Ih, rambutnya dicat ya?" Ternyata enggak ya. Enggak, asli dari akarnya kayak gitu, Dari warna gitu. putih. Dari umur berapa tuh muncul? Kalau rambut gak begitu notice karena dulu aku dicat terus Dicat. tiap bulan. Oh, gitu. baru sekarang notice. Iya. Ternyata Udah naturally. segitu, iya udah kayak highlight kak, udah banyak. Jadi awalnya muncul di kaki. Iya, munculnya di kaki, di pergelangan kaki sebelah kiri. Sempat dikira panu tuh ya. Sempet ke dokter karena kecil mungkin ya, bentuknya terus ukurannya, jadi disangkanya panu. Oke. Udah diobatin apa aja tuh? Banyak sih kak, ada salep, obat-obat Cina kayak gitu yang berjemur kayak gitu udah dicobain, Tapi nggak obat hilang. minum tapi nggak hilang sih. Sampai akhirnya tahu dan menerima bahwa itu kondisi akan menyebar terus tuh di umur berapa? Umur aku 23 tahun kak. 23 tahun. Ya, Dan itu akhir-akhir baru mulai kuliah. nyebar ke muka. Iya, pas kuliah muncul di muka, terus udah gitu ada teman aku yang ngomong katanya bukannya vitiligo ini yang bikin Sasa jadi Sasa ya, kayak gitu. Dia ngomong gitu. Iya, dia ngomong gitu ke aku. Padahal sebelum itu kamu kayak gimana tuh perasaannya menerima itu? Susah sih buat nerima kak, soalnya kayak orang tuh ngelihatnya kayak kekurangan, ketidaksempurnaan kan. Terus ada juga bahkan yang bilang itu aib. Ya aku dengar beberapa cerita, aku nggak ngalamin sendiri tapi ada beberapa orang yang cerita ke aku kalau misalnya itu tuh aib yang kayak gitu sama keluarganya yang kayak gitu. Kok gitu? Jadi Iya. kayak kutukan gitu Iya, kondisinya. stigma-stigma yang kayak gitu sih yang bikin aku juga jadi susah buat nerima diri aku sendiri gitu. Makanya kamu kuliah psikologi itu untuk itu juga. Iya Untuk sih, healing. ada. Healing ini Apalagi sendiri. waktu zaman sekolah pasti berat banget buat kamu. Dibulinya itu pasti. Iya sih, karena ngerasa beda ya kak. Bedanya tuh negatif gitu, bedanya tuh kayak ngerasa kurang terus gitu. Ngerasa kurang terus. Iya, Sampai umur 23 itu baru titik sampai balik umur kamu. 23 itu baru aku nerima. Apa yang berubah kemudian ketika kamu sudah mulai menerima bahwa inilah vitiligo ini adalah yang menjadikan seorang Sasa Sesa? Yang berubah cara pandang aku terutama ke vitiligo yang aku punya. Terus udah gitu aku ngerasa ada satu beban yang hilang gitu dari punggung aku yang selama ini aku tolak, aku nggak terima, aku tutupin semuanya. Di situ hilang gitu, bener-bener gitu, kayak lega gitu kak. Nah, terus apa yang kamu terima kemudian kesempatan-kesempatan? Ada yang menjadi lebih mudah nggak? Iya, Iya. ternyata dari setelah aku membuka vitiligo ini nggak ditutupin lagi, justru ada fotografer yang mau foto aku karena vitiligo ini. Justru Nah, karena vitiligo ini. di situ tuh hal baru aja buat aku karena selama ini kan orang ngelihatnya kekurangan, terus negatif lah gitu. Aku juga jadi mau value diri aku negatif gitu kan, beda dan kurang gitu. Tapi di momen itu justru vitiligo ini yang membuat aku punya nilai plus gitu loh kak. Jadi Punya kamu semakin menghargai. kondisi semakin kamu. menghargai. Sempat ragu-ragu nggak waktu menerima tawaran dari Sempet foto? kepercayaan diri aku kan maksudnya termaksud yang nggak begitu pede ya kayak dulunya. Apalagi kalau ke lingkungan baru buat nunjukin diri tuh bukan aku lah gitu, bukan aku gitu. Jadi tapi lebih banyak introvert gitu ya? ya, Karena ngerasa nggak semua orang juga bisa nerima kamu. ya Punya teman banyak? temen yang deket beberapa sih. Beberapa? Pacar? Yang bener. Pernah. Pernah? Ada kendala nggak karena kondisi fisik kamu? Ada. Jadinya aku nolak sih. Jadi kayak karena aku belum menerima diri aku sendiri kan. Jadi kamu curiga nih kemauan aku kenapa? Jadi kayak gitu. Jadi kayak kok lu bisa sih nerima diri gue yang punya vitiligo ini nggak usah sama aku lah gitu. Kayak gitu sih kak. Nah ini model Kanada gitu ya, model Kanada ya, Winnie Harlow. Ini juga seorang model terkenal yang juga dengan vitiligo begitu. Dan ini juga ada beberapa kamu bikin video ya, Iya. deretan orang-orang Yang punya vitiligo warrior. Iya, Yang mereka hidup dengan vitiligo dan menerima itu menjadi bagian dari dirinya. Kita lihat yang berikut. Ternyata banyak ya, banyak Iya. gitu. Dan gimana rasanya setelah kamu bisa bangkit? Terus kamu apa yang kamu lakukan? Ini kan ternyata banyak juga orang dengan kondisi seperti kamu gitu. Setelah aku masuk ke salah satu video klip gitu, judulnya Siapa Dia, Agatha Suci, lagu Agatha Suci. Di situ banyak yang nge-DM aku kak, kayak Mereka cerita. cerita dan akhirnya aku nggak ngerasa sendiri.
Terus kakak ngebantu untuk aku percaya diri sama diri aku sendiri, dan maksudnya membuka peluang juga untuk mereka ada di masyarakat gitu. Karena emang ada yang cerita juga gak keterima pekerjaan karena vitiligo yang dia punya. Oh gitu. Iya. Oh, jadi Sulit. dengan kamu semakin membuka diri, membagi cerita gitu, ya ini juga menguatkan buat sesama yang juga dengan vitiligo bahwa bisa kok kita berprofesi apapun yang kita mau gitu ya. Kalaupun ditolak sama perusahaan ini karena kondisinya, berarti mungkin bukan jodohnya di situ. Iya, Cari betul. aja yang lain gitu ya. Benar-benar. Bukan semuanya berarti seperti itu. Oke. Nah sekarang nih kita ngobrol lagi Mas Syakir ya, Mas Syasha. Kita mau tebak-tebakan buat kalian. Ini mengenai artis-artis ya, artis-artis yang senior. Oke, apakah kalian masih tahu namanya? Kita lihat yang pertama. Siapa ini? Siapa ini? Tahu nggak namanya ini siapa? Sasa? Syakir? Namanya? Waduh, ingat muka nggak ingat nama. Ingat muka nggak ingat nama. Oh, kamu juga? Oke, kalau yang berikut ini tahu nggak? Yang ini? Namanya Donna Harun. Yang ini? Ini? Oh iya, jadi dari Harun ini Martin siapa? Gading Martin. Gading Martin. Gak apa-apa, gak Roy apa-apa. Martin. Ini namanya Roy Martin. Asik. Anaknya lebih terkenal. Ya, bagus. Yang berikut. Tapi juga beda generasi. Nah ini, Wah, ini mah pasti tahu orang. siapa? Si Ratnasari. Desi Ratnasari. Oke, lanjut berikutnya. Nah ini tahu nggak? Syahrul Gunawan. Lempar lagi. Pernah. Bukan, mirip doang. Lebih muda dong Bang Syahrul. Syahrul Gunawan, astaga. Siapa Sasa? Siapa? Siapa? Gak tahu kak. Gak pernah lihat di TV? Pernah, tapi namanya lupa. Mamanya lupa. Kalau gitu mari kita kenalan, kita panggilkan idola Krisna Mukti. Oh iya, Krisna Mukti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syahrul Gunawan. Lah. Kita lihat dulu nih. Alhamdulillah dibilang Biar Syahrul orang Gunawan. ingat lagi ya. Ini dia profilnya Krisna Mukti berikutnya. Memeriahkan HUT Transmedia. Ayo ikuti lomba video kreatif berhadiah total 100 juta. Terbuka untuk umum, individu maupun kelompok. Kreasikan video berdurasi maksimal 1 menit dengan tema HUT ke-20 Transmedia. Sertakan logo Transmedia dan salah satu atau lebih logo perusahaan di bawah Transmedia di dalam konten video. Upload video ke medsosmu, lalu share link ke insertlive.com mulai 1 November sampai 3 Desember 2021. Info lebih lanjut, klik insertlive.com/lomba video Transmedia.